وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بالمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد. Hadirin para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, segenap tokoh masyarakat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam sebuah majlis, disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diperkenankan kita oleh Allah untuk menyebut namanya, menyebut nama kekasihnya, menyebut nama manusia yang menyebabkan adanya alam semesta. Semoga Allah Subhanahu wa taala tak haramkan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hadis yang pertama yang saya sebutkan bahwa Abi Umamah Al-Bahili, ketika ada seorang yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa engkau adalah seorang nabi?" Sudah saya jelaskan di dalam dua pertemuan. Yang pertama, dakwah Ibrahim, doa Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta agar diutus seorang nabi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya dan istrinya di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan Makkah pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah isyarat Bushra Isa, kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini pun telah saya jelaskan. Maka yang ketiga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika aku dilahirkan berceritalah ibuku, faqalat ay ummi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni ra'aitu kharaja minni nurun adha'at lahu qusur Syam. Kata ibu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika aku akan melahirkan bayi, maka keluarlah dari tubuhku cahaya yang kemudian memenuhi bagian dari negeri Syam, yang mana negeri Syam saat itu, pada saat sekarang ini kita mengenal beberapa negeri di negeri Syam. Negeri Syam itu meliputi dari negeri Syria, Lebanon, Palestina, Yordan, dan beberapa negara-negara yang lain. Maka cahaya baginda Rasul ini tiba-tiba keluar dari sang ibu dan menerangi seluruh bagian dari negeri Syam. Kalau kita ke kota Makkah, ada rukun Yamani, ada rukun Syami, dan juga ada rukun Irak. Maka rukun Syami, rukun yang menghadap ke arah negeri Syam, dari sanalah kemudian memancar cahaya sampai ke seluruh bagian negeri Syam, menunjukkan akan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat kenabian baginda Rasul ini kemudian oleh seorang penulis maulid di dalam kitab yang kita kenal dengan Maulid Tiba, dijelaskan di dalamnya. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, fahtazal arsy talaban wa istibsyar. Ini bisa kita lihat nanti. Siapa yang pertama kali berihtifal? Siapa yang pertama kali mengadakan acara kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan fahtazal arsy, bergetarlah arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sajaratul Qaul, Sajaratul Qaul, pohon kejadian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku ingin menjadikan makhluk, maka kuciptakan cahaya sekian ribu tahun lamanya, kemudian
cahaya itu kemudian kubelah menjadi 4 bagian. Kubelah menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, kemudian aku jadikan al-arsh dari cahaya yang dijadikan oleh Allah. Allah yang pertama jadikan bagian di sana adalah arsh Allah. Arshullah, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-kurs. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan lauhil mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang keempat adalah pena. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena untuk menulis, "Uktub," tulislah wahai pena. Maka pena kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang harus aku tulis ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka pena kemudian sebelum ia menulis, dia masih bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah namanya yang kemudian engkau iringkan dengan namamu ya Allah?" Maka Allah murka kepada pena, terbelahlah pena menjadi 2, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, "Wahai pena, berhati-hatilah engkau tak kalah menyebutkan namanya." Yang seorang teh sambil bergaula yang ada kan menyebut asma dan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah wahai pena, tak kalah engkau menyebutkan nama kekasih. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wahai pena, tidaklah kujadikan engkau, tidaklah kujadikan seluruh alam semesta kecuali berasal dari nurnya yang berasal dari nurku," kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berada di dalam sebuah kitab namanya Sajaratul Qaum yang ditulis oleh Ibnu Arabi, yang menjelaskan tentang asal muasal kejadian seluruh makhluk. Maka dapatlah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertama kali dari nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 hal ini. Arsy-Nya Allah, kurs atau yang kita kenal dengan kursi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan lauhil mahfuz, dan Allah jadikan kalam. Semuanya berasal dari nur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Maulid Tiba kemudian dijelaskan, "Fahtazzal arsy," maka bergetarlah arsy. Tak kala baginda Rasul dilahirkan, arsy bergetar, taraban wastibsyar, dan seluruh penghuninya kemudian membawa kabar gembira tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang mengadakan maulid akan kelahiran baginda Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala dan seluruh alam semesta. Sebeda orang ngocak maulid ke idam abad. Wala tak merah tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana arsy yang bergetar saat menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diwujudkan dalam bentuk manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, cahaya yang darinya aku jadikan segala sesuatu, cahaya yang nantinya akan aku jadikan kekasih, maka aku meminta kepadamu untuk mencarikan jasad yang terbuat dari tanah, dan pilihlah tanah terbaik yang ada di muka bumi." Maka kemudian berkelilinglah malaikat Jibril ketika mendapatkan sebuah kota, di mana yang kemudian ia adalah kota terakhir yang disinggahi oleh baginda Rasul, dan di tempat itulah kemudian baginda Rasul dikebumikan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanah jasadnya diambil dari kota Madinah, sehingganya di mana nantinya kita akan meninggal, di sana tempat kita akan, di sana kita diciptakan oleh Allah, tanah di mana kita diciptakan. Di berbeda antara sampai mati di Amerika, macam tanah yang kalau dikasih. Jangan dengar orang makin, "Oh iya apa-apa kan?" Ini kalau di tanah sengketa. Apa-apa tak terima. Ya iya Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencari tanah yang terbaik, kemudian mendapatkan tanah yang terbaik itu di kota Madinah. Didapati oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril kemudian setelah mengambil tanah tadi, diangkat dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberitahukan oleh malaikat Jibril, "Wahai Tuhanku, kudapatkan tanah terindah di muka bumi ini berada di kota Madinah, di mana tanah ini berwarna putih sehingganya memancarkan keindahan dan cahaya. Kujadikan ini sebagai pilihanku, dan atas perintahmu lah aku mencari tanah ini
untuk menjadikan jasad seorang kekasihmu nantinya yang akan wujud di muka bumi. Maka kemudian Allah berkata di dalam kitab Al-Wafa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau bercerita bahwa kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membawa tanah ini ke dalam surga. Direndamlah di 7 dari sungai yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kena tanah gila kaya ben malaikat Jibril sahabat nang ini 7 aliran sungai yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantas mengusta Rasul gila jasadnya adalah jasad surga. Mungkin tidak bau nada. Ro'am. Mau coba apa anda? Ibadah saya campur ke jalan, ro'am boleh. Mungkin tak pakai nyaman bau nada tengah apa? Kaya boleh nak kaya boleh. Pilihan saya gusti Rasul kaya dipilih oleh malaikat Jibril dan direndam di dalam 7 sungai yang ada di dalam surga. Ketika telah siap waktunya untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menanamkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim ibunya, maka atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, sang ibu di hari pertama awal kehamilannya sampai dekatnya kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa aneh tak pernah terlepas dari ibu baginda Rasul. Kehadiran para malaikat, kehadiran ruh para nabi, kehadiran mereka orang-orang saleh yang diutus oleh Allah jauh sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para penghuni surga yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang satu persatu menghadap kepada ibunda sang nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di saat persalinan telah tiba, jasad yang suci ini akan diwujudkan di dalam muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, persiapkanlah segalanya." Maka malaikat Jibril kemudian terbang dari langit yang ke-7 mengitari seluruh bagian dari alam semesta, memberi kabar kepada seluruhnya untuk bergembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si pertama kali saya ngomong masalah maulid kayak malaikat Jibril. Bani manus. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, sehingga Allah berkata kepada setiap malaikat, "Wahai Jibril, katakan kepada Malik untuk menutup nerakanya." Tutup neraka yang malaikat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Katakan kepada Ridwan untuk membuka seluruh pintu surga, karena kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diwujudkan di muka bumi. Allah hiasi langit, Allah perindah seluruhnya hanya untuk menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih siapa maulid ada? Pangeran. Allah yang pertama kali bergembira atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah heran ketika kita akan memasuki surga nantinya. Amin. Amin. Tak mau masuk surga. Ketika kita akan memasuki surga nantinya, demi Allah, di dalam setiap bagian di bagian surga semuanya bertuliskan atas nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita dunia ini adalah cerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari awal penciptaan hingga nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita ini hanya berkisar tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitabnya Maulid Diba, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, beliau berkata, "Wasdadal kursi wa haibatan wa waqar." Kemudian Allah hiasi kursi, Allah hiasi singgasananya. Wa amtala'atis samawati anwar, Allah penuhi langit dengan cahayanya. Wa bajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfaran. Kemudian seluruh isi dari alam semesta semuanya menyebutkan pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang pertama kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat penyambutan kelahiran. Banyak cerita aneh di sekitar beberapa hari sebelum dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu dari mereka para nabi datang dan mengucapkan kalimat pujian dan sanjungan kepada Sayyidah Aminah karena ia telah menjadi ibu bagi seorang nabi yang mana ia adalah penutup para nabi. Sayyidah Aminah menerima keutamaan yang luar biasa, sehingganya selama masa kehamilan ia tak sama dengan perempuan-perempuan kebanyakan.
semasa kehamilannya, hampir di setiap malamnya para penghuni surga menghibur. Hampir setiap malamnya malaikat kemudian datang dan membesarkan hati Sayyidah Aminah. Taulah aku, kata Sayyidah Aminah, ia yang ada di dalam kandunganku bukanlah manusia biasa. Mungkin maksudnya dalam perut dari Sayyidah Aminah adalah manusia suci. Akankah Sayyidah Aminah kemudian sebagaimana disebutkan oleh mereka yang tak paham dan tak kenal kepada kedudukan baginda Rasul menyebutkan orang tua baginda Rasul masuk di dalam neraka? Mentakin orang bodoh ya, renggunggan. Kau cakap mau remari pada bengkek. Sayyidah Aminah menerima keutamaan. Allah Subhanahu wa taala agungkan Sayyidina Abdullah. Bahkan Sayyidina Abdullah di dalam banyak riwayat diceritakan belum pernah bersentuhan sedikit pun dengan segala sesuatu yang bersifat maksiat. Tak pernah. Jaga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan sedemikian tegas bahwa mereka orang tua baginda Rasul adalah orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takallubaka fis sajidin, dan engkau wahai Muhammad kupindah dari satu sulbi ke dalam rahim orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin ada orang yang macam pada benda. Naudzubillah wal iyadu billah dari pemahaman yang demikian. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia terakhir, manusia yang paling mulia yang diutus kepada kita lahir dari rahim seseorang yang kemudian tak bersujud kepada Allah? Naudzubillah wal iyadu billah. Mencari salam apa dari pemikiran-pemikiran. Amin. Naudzubillah wal iyadu billah. Sehingga kemudian disebutkan di dalam Maulid Ibadah, walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi. Senantiasa sang ibu melihat hal-hal yang luar biasa yang merupakan kebanggaan dan merupakan keutamaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila nihayati tamami hamli, sampai kepada saat di mana dekatnya waktu persalinan. Allah utus 4 orang wanita, di mana 4 wanita ini adalah 4 wanita surgawi yang disuruh oleh Allah untuk menemani Sayyidah Aminah di saat persalinan. Bahkan Sayyidah Aminah bercerita, setiap kali aku bangun dari tidurku, kudapati aroma surgawi yang luar biasa di sekitarku. Ketika aku buka salah satu ruangan di antara ruangan yang ada di dalam rumahku, hampir setiap bidadari semuanya menunggu kapan saatnya lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Rasul ya terdak. Benar manusia biasa. Manusia ada tek pensampean pengaul lah baca dukun R&B. Takok lah. Mereka benar manusia biasa sih kan? Keluar. Falamma istadda biha talaq bi'idni rabbil khalaq wada'at al-habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamam. Setelah baginda Rasul dilahirkan, maka apa yang terjadi? Dia dalam keadaan sujud kepada Allah, syakiran, mengucapkan alhamdulillah. Bayi ke amma lahir mengucapkan alhamdulillah. Hamidan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu badru fi tamam. Wujudnya bagaikan bulan yang sempurna pada tanggal 15. Sempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun aib, tanpa sedikit pun kekurangan. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jika ada seseorang yang masih menganggap baginda Rasul sebagaimana manusia biasa, mungkin tak maca kitab orang kita, mungkin sakonik referensinya mulai kalimat tan kayak baca ilmu sebuku. Maksud tu kitab beberak situ. Mulai tak baca sila. Berapa banyak keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah manusia yang mulia. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Allah Isa berbicara di saat masih kanak-kanak. Berkata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga. Amin ya Allah, amin. Ketika Isa dilahirkan, ia berkata, "Qala inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Jika Isa tak kala ia dilahirkan kemudian berbicara, ia berkata, "Inni Abdullah." Sedangkan baginda Rasul sajidan syakira. Jika Isa masih mengaku dirinya sebagai hamba Allah, baginda Rasul tenggelam di dalam peribadatan. Di mana Nabi Isa ngaku
Kaula gak iya hamba Allah. Baginda Rasul telah melakukan ibadah. Pun tak ngakok sedang dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kitab kepadaku dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Tetapi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir ke muka bumi ini, dilahirkan ke muka bumi ini, sajidan, ia bersujud dan mengangkat salah satu tangannya dan kemudian menyebutkan alhamdulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhlah keagungan yang dimiliki oleh baginda Rasul daripada keagungan yang dimiliki oleh Isa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka senantiasa Allah memberikan keutamaan yang luar biasa. Bahkan di dalam riwayat diceritakan 4 wanita mulia yang datang kepada baginda Rasul semuanya berkata, Hani'an lakia ya Aminah, selamat bagimu wahai Aminah. Putramu adalah manusia yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diceritakan kepada kami, diceritakan kepada umat-umat terdahulu, dan kami merupakan kebanggaan bagi kami. Setelah wafatnya kami pun kami masih dipanggil untuk mendatanginya dan diberikan kehormatan yang luar biasa untuk menemani kelahirannya. Mereka pun tak ada, tapi keifatan Allah Ta'ala. Mereka sudah kembali ke alam barzah, akan tetapi Allah memintanya untuk menyambut mereka, menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak yang dalam maulid kita. Di dalam maulid yang lain pun digambarkan sedemikian indahnya masa itu, sehingga hampir setiap malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah tersisa di seluruh bagian muka bumi sejarak 4 jari, semuanya malaikat berdiri memagari setiap bagian dari bagian langit. Biasanya iblis, jin, dan mereka orang-orang yang bekerja sama dengan jin dan iblis ini dapat mencuri dengar cerita tentang apa yang terjadi di dalam langit, di atas langit. Ketika kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka kelahiran Nabi Allah Ibrahim dapat dibaca. Kelahiran Nabi Allah Musa dapat dibaca oleh para dukun. Sehingga mereka bekerja sama dengan dukun, manusia tadi bekerja sama dengan dukun tadi, bekerja sama dengan iblis, bekerja sama dengan jin untuk mengetahui apa yang terjadi. Ketika kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun bagian langit yang terbuka, sehingga iblis sekalipun tak mampu menembusnya. Duduklah iblis, dan orang makin kayak juta ning jareta iblis. Apa gerangan yang terjadi sehingga kalian seolah-olah mendapatkan sebuah petaka? Berkumpul semua jin dan berkata, kami bekerja sama dengan sebagian manusia untuk mencuri dengar tentang apa yang terjadi di atas langit. Namun kali ini kami tak bisa memiliki, tidak mampu untuk melewati setiap lapisan langit. Jangankan langit, bagian bumi sudah penuh sesak dengan malaikat. Iblis terkejut. Apa yang terjadi pada masa sekarang ini? Maka iblis merasa orang yang paling hebat di antara mereka, ingin menembus lapisan langit. Jangankan untuk menembus lapisan langit, di bagian bumi saja iblis sudah nggak bisa lewat. Apa gerangan yang terjadi? Ia mencari tahu, tetapi sedikit pun ia tak bisa mengetahui apa yang terjadi. Iblis dahulunya adalah makhluk yang melakukan peribadatan kepada Allah, sehingganya dia duduk di langit yang tertinggi, di posisi yang tertinggi di antara makhluk, bersama malaikat Jibril di langit yang ketujuh. Pernah saya kelas ya? Apa orang malaikat Jibril? Saya tanya kakak ulah sampai serawali kelas. Saya tanya kakak ulah serah ketua kelas. Pokoknya apa orang lah. Kenapa iblis dapat duduk di tempat itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya awalnya keistimewaan kepadanya, sehingga sampai suatu ketika dia bekerja sama dengan manusia yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan kabar-kabar yang ada di atas langit. Tetapi di saat kelahiran baginda Rasul, tak satu pun di antara mereka mampu menembus. Sehingganya iblis memaksa untuk menembus lapisan langit yang pertama. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian diperintah oleh Allah untuk melemparkan iblis. Dalam riwayat, kayak berangku sakalembengan, satu sayapnya saja dihempaskan, maka iblis kemudian terlempar jauh sampai ke negeri Yaman. Dalam riwayat yang lain sampai ke negeri Palestina. Salam berbeda. Kalembengan.
Malaikat Jibril andi 600, mau 600 saya ikut kaki. Situ darah pada. Sebab kaya. Oleh sebab itu kemudian apa kata iblis? Sungguh kali ini entah apa yang terjadi dari zaman aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, baru kali ini langit ditutup rapat dan aku tak bisa menembusnya. Sebagai keutamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu diceritakan di dalam beberapa kitab, indah betul langit suasananya. Cerah, dan hampir setiap mereka orang yang Allah buka mata hatinya melihat keindahan yang luar biasa di atas langit. Sebagai bentuk ihtifal memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa tempat di muka bumi kita tidak akan melihat keindahan seperti ini. Di sebuah negeri di kota Pakistan, mereka menghidupkan semua lampu di malam di mana kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kota yang tidak dimatikan lampunya selama 30 hari sebagai bentuk penyambutan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka aja takut lakiannya teraja begitu. Ya Gusti Rasul. Untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam segala sesuatunya akan kita persembahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sungguh banyak keanehan di sekitar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah tanda bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia, akan tapi bukan seperti manusia kebanyakan. Dia adalah manusia yang memang dipilih oleh Allah dan diistimewakan dengan segala keutamaan dan kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika ditanyakan kepada kita siapakah yang pertama kali mengadakan acara maulid, yakni Allah Subhanahu wa taala saat menyambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya sedikit dari apa yang disampaikan dari sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Semoga yang sedikit ini kemudian menambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.